daripada nazam berikutnya, setelah daripada urutan-urutan malaikat beserta tugas-tugasnya bagi seorang mukallaf yang wajib untuk diketahui, malaikat-malaikat yang perlu diketahui dan wajib diketahui ada 10 beserta tugas-tugasnya, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Itu yang wajib untuk kita ketahui. Beserta tugas-tugasnya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan atau menyampaikan kepada rezeki, Israfil itu yang meniup sangkakala, Israel itu malaikat maut atau disebutnya malaikat pencabut nyawa, malaikat Munkar Nakir yang bertanya di dalam alam kubur, Raqib Atid bertanya di kanan kiri kita, mencatat setiap perbuatan kita yang tidak baik ataupun yang baik. Jadi kita tidak perlu pakai CCTV. Betapa baiknya Allah, betapa maha perkasanya Allah, betapa maha Rahman Rahimnya Allah, sehingga memberikan kepada kita CCTV yang tidak perlu untuk kita pakai link kabel. Semuanya dicatat itu. Jadi saat kita buku raporan diangkat, nanti diketemukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kagak repot-repot untuk mencari dulu mana buku rapor saya, enggak perlu. Sudah luar biasanya maha segalanya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan penjagaannya kepada kita, malaikat yang menjaga mengiringi. Begitu juga dikasih malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kepada kita, kepada orang-orang yang ditinggikan derajatnya melalui daripada sabilillah dalam daripada ilmu agama. Itu malaikatnya bersama dengan kita, membentengi kita terus. Kalimatnya sungguh istimewanya kita punya Allah Subhanahu wa taala. Nazam berikutnya, arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratun Musa bil huda tanziluha. Arba'atun adalah 4 min kutubi daripada kitab-kitabnya Allah, tafsiluha. Begitupun inilah perinciannya. Taurat adalah yang pertama, Taurat Musa bil huda tanziluha, kepada Nabi Allah Musa, tanziluha yaitu diturunkan, tanziluha bil huda tanziluha yang diturunkan dengan petunjuknya kepada Nabi Musa, dengan petunjuknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaburu Dawuda wa Injilu ala, Zaburu dan kitab daripada Zabur kepada Nabi Allah Dawud. Perhatiin baik-baik ya. Jadi Zaburu Dawuda wa Injilu ala, Zabur itu kepada Nabi Allah Dawud, wa Injil dan kitab daripada Injil itu ala Isa, atas diturunkan atas Nabi Allah Isa, wa Furqanun ala khairil mala, dan Furqan nama lain daripada Al-Quran yaitu ala khairil mala, kepada sebaik-baiknya daripada kaum, yaitu Muhammad sallallahu, yaitu kitab-kitab tersebut adalah daripada sebagai petunjuk kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi untuk menyampaikan kepada kita, dan itu semua belum berbentuk mushaf sebagaimana Al-Quran yang diturunkan, yang dicatat oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Begitu juga waktu turun kepada Nabi wahyu berupa daripada apa yang sudah diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril sehingga sampai kepada Nabi, itu sahabat-sahabat yang mencatatnya. Dicatat yang berupa kepada lempengan-lempengan daripada korma, daun korma, batang korma, di babatuan yang ditulis sudah, yang di kain gituannya daripada binatang kulit-kulitnya yang sudah disamak, sehingga para sahabat inisiatif berpikir dan musyawarah untuk menjadikan itu mushaf. Mushaf itu berarti satu kumpulan daripada suhuf. Nah, kalau sebelumnya berikutnya nanti bicara soal suhuf. Suhuf itu satuannya, mushaf itu jamaknya daripada lembaran-lembaran tersebut yang dijadikan satu. Jadi satu mushaf, jadi Al-Quran. Kalam Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu atau wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat, dan itu juga sebagai salah satu mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya berisi petunjuk tadi sebagai pertama sumber dan dasar daripada segala hukum. Yang pertama itu Al-Quran. Makanya kenapa kok kita perlu kepada wali-walinya Allah, kepada ulama-ulama salaf tadi yang seperti bahasan kemarin-kemarin. Kenapa kok kita perlu kepada ulama-ulama? Kenapa kok kita perlu tahu tentang akidah? Bagaimana dengan sifat-sifat Allah? Bagaimana dengan asma Allah? Bagaimana yang wajib bagi Allah? Bagaimana mustahil bagi Allah? Bagaimana jais bagi Allah? Ini kita ketahui bukan langsung dari Nabi. Ini kita ketahui bukan dari Nabi, maka kita perlu belajar akidah. Supaya kita itu tahu, karena makom kita ini, makomnya cuma pengikut. Kadang kita jadi pengikut aja berat. Kita mau lagu-laguan, kita langsung mau dapat Nabi, dapat mimpi. Itu bagaimana ulama-ulama? Kita mau mimpi Nabi bagaimana? Kalau enggak terus kita gembleng. Sehingga para sahabat-sahabat itu menyampaikan kepada umat, dikumpulkan hadis-hadis tadi. Al-Quran itu dijadikan satu mushaf biar kita gampang enak. Nah, kita setelah sampai kepada kita abaikan Al-Quran, kita jarang untuk mempelajari dan mempelajarinya. Sehingga kenapa kok kita perlu belajar akidah? Kok kita belajar perlu begini? Kan di zamannya Nabi. Zaman Nabi udah langsung belajarnya kepada Nabi. Kalau kita belajarnya kepada para alim ulama salam sampai kepada khalaf sampai kepada kita. Sehingga dengan ulama-ulama mujtahid yang ahli, yang bersungguh-sungguh, yang hidupnya dengan penuh kesungguhan, kezuhudan, kagak cinta sama dunia, terlalu batas cintanya kepada dunia untuk kepentingan dia punya perjuangan, beliau punya perjuangan. Nah, sehingga kita belajar kepada mereka, kita untuk belajar Al-Quran, untuk belajar hadis. Ada mereka yang tidak meyakini, mengingkari yang demikian. Emang dia langsung belajar dari Nabi. Emang Al-Quran itu kalau kagak dikasih harokat, itu langsung tahu. Kagak, itu ulama-ulama yang memberikan kepada kita pemahaman sehingga kita mudah untuk mempelajarinya dan paham. Dijadikan mushaf, dikumpulin. Tadinya gak ada, maka itu di nadum berikutnya wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Maka itu wasuhuful khalilil wal kalimi, lalu daripada suhuf dia lembaran-lembaran tersebut yang diturunkan kepada kepada Nabi Allah Al-Khalil, yaitu wal kalim. Nabi Allah Al-Khalil ini adalah Nabi Allah Ibrahim Khalilullah.
Wal kalim, kalimullah atau Nabi Allah Musa alaihissalam. Fiha kalamul hakamil alimi. Fiha dan di dalam suhuf tersebut kalamul hakami, yaitu berisi daripada al-kalam, firman daripada Allah, hakami yang sangat bijaksana, yang sangat maha bijaksana, al-alim serta maha mengetahui. Jadi kita ini ada sesuatu hal yang kita bisa pikir pakai akal. Bisa satu hal itu akal kita gak masuk. Itu yang dimaksud daripada iman. Adanya di dalam sini iman. Gak bisa kita pikir pakai akal yang bukan konteks ketentuan kita. Kita mau pikir pakai akal bagaimana? Kita tanya pada diri kita. Ini hubungannya sama Isra Mi'raj juga. Di akhir daripada Rajab kemarin sudah selesai, sekarang alhamdulillah udah masuk ke malam 2 Sa'ban. Hah? 1 Sa'ban. Tanggal 1. 29 Rajab kan? Kemarin. Sekarang 30. Oh, belum 1 berarti kan? Masih 1 Sa'ban, masih 30. Kita sudah masuk di 30 daripada di akhir daripada bulan Rajab. Bulannya Allah, kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka mereka dengan kesungguhan-kesungguhan tersebut Allah menurunkan kepada para nabinya sebagai petunjuk. Baik itu Zabur, Taurat, Injil sampai kepada Al-Quran, Al-Furqan. Jadi itu semua suhuf itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atau Khalilullah, wal kalim atau kalimullah Nabi Allah Musa, fiha kalamul hakamil alimi. Itu adalah satu firman Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicatat daripada sebagian yang ada di dalam Aqidatul Awam Syekh Ahmad Marzuki, bahwasanya yang pertama suhuf tersebut, lembaran-lembaran tersebut tidak sebagaimana dengan Al-Quran. Suhuf itu beserta lembaran-lembaran saja. Yang pertama ada suhuf juga turun kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yaitu ada 10 suhuf, 10 lembaran. Nabi Syed itu ada 50 suhuf. Nabi Allah Idris itu ada 30 suhuf. Nabi Allah Ibrahim itu ada 10 suhuf. Dan Nabi Allah Musa adalah 10 daripada suhuf. Ini beberapa yang dicatat di mari daripada kitab Aqidatul Awam daripada Syekh Ahmad Marzuki. Begitu juga daripada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Qad aflaha, penekanannya qad, sungguh, aflaha man tazakka, telah beruntung mereka semua, tazakka, orang yang membersihkan daripada diri, orang yang membersihkan dirinya. Sebelum kita kerana untuk mengingat Allah, untuk menyebut Allah, kita sucikan diri kita. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung mereka. Siapa mereka? Sopo-sopo wongi, siapa di antara mereka? Sopo-sopo siro
yang membersihkan hatinya, dirinya, hidupnya. Kita mau menjalankan, meminta, berdoa kepada Allah, kita lanjutkan, kita bersihkan diri dengan mensucikan diri. Lewat kita bersihkan dari segala hadas kecil dan besar. Kita mau sholat, meminta kepada Allah, kita pakai wudu dulu, gak diterima wudu. Sholatnya tanpa wudu, tanpa dia sucikan dirinya. Maka beruntung mereka-mereka itu. Beruntung mereka-mereka itu. Lalu wa dzakara isma rabbih fa shalla. Lalu dia itu dengan demikian, lalu dia itu setelah dia ingat kepada Allah, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Setelah dia bersihkan Allah, lalu dia ingat kepada Allah dengan menyebut nama Allah, Rabbih fa shalla, dan dia langsung dia salat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat, berzikir kepada Allah. Salat itu juga salah satu zikirul akbar, zikir yang besar, mengingat Allah lewat salat. Kita Allah akbar, kita sujud, kita rukuk, kita bersolawat kepada Nabi itu di dalam salat. Maka zikir akbar itu salat. Salat itu juga mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bal tu'siruna al-hayatad dunya. Bal tu'siruna, kamu adalah yang orang-orang yang kafir. Tu'siruna al-hayatad dunya, itu memilih kehidupan daripada dunia. Enggak memikirkan kehidupan akhirat, enggak memikirkan kehidupan berikutnya, karena dia orang-orang kafir cuma kehidupannya di dunia. Karena dunia adalah surga bagi mereka, adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Itu sudah catatannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mikirkan dunia, dapat keabadian, enggak mikir, yang penting dia senang dunia. Itu orang-orang kafir. Itu orang-orang kafir, kehidupannya, kesenangannya ada di dunia. Tapi orang-orang yang beriman dipikirkan kehidupan berikutnya. Karena jannah bagi orang-orang kafir ini dunia, sementara sijnul mukminin, penjara bagi orang-orang yang beriman. Kita kayak di penjara, mau ngapain kagak boleh, ada peraturan begini, mau begini kagak boleh, gak bebas kita hidup. Kalau orang kafir bebas, dia mau orang ingkar mau bagaimana, mau bebas sudah, yang penting dunia senang. Karena nggak ada lagi. Maka kenikmatan yang sering Habib sampaikan, kenikmatan permanen itu nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Kita berlaku curang awal, berlaku kita melakukan segala sesuatunya, kita masih somplak punya otak. Kelakuan kita masih keluar dari jalur tadinya. Terus kita taubat kepada Allah. Dosa kita memenuhi langit dan bumi. Kita taubat ila syirik. Kecuali kita syirik, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah untuk mengampuni kita punya dosa. Jangankan cuma kita punya dosa, semua punya dosa kepada Allah, diminta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan dosa menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gede-gede dah kita punya dosa. Tapi orang kafir, bal tu'siruna al-hayatad dunya. Mereka itu hanya kepentingan dunia saja orang-orang kafir tadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka enggak tahu di dunia, di akhirat itu padahal kehidupannya kekal abadi. Enggak ada lagi kehidupan dunia, kehidupan akhirat ada aja nanti. Karena orang-orang kafir, orang-orang ingkar dia kepada Allah, keluar dari jalurnya, memisahkan dirinya dari padahal itu akhirat itu adalah wa abqa, kekal.
inna hadza la fis suhufil ula, inna sesungguhnya hadza semuanya daripadanya la fi suhufil ula, benar-benar terdapat suhufil ula, dalam pada suhuf yang pertama, yaitu apa? Suhufu Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf daripada Nabi Allah Ibrahim wa Musa. Pelajaran kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Allah Musa, semuanya tidak keluar daripada tauhid, keimanan. La tusriku billah, mengajarkan kepada anak-anaknya la tusriku billah. Baru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai saksi bahwasanya Nabi Allah Ibrahim sudah menyampaikan begini, Nabi Allah Musa sudah menyampaikan begini, saksinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran, sebagai saksi, sebagai pembawa kabar berita gembira bagi nikmatnya, bagaimana nikmat daripada sorga, bagaimana peringatan tentang kehidupan di neraka. Nabi Muhammad penyimpul sebaik-baiknya daripada Nabi, akhir daripada Nabi, penutup di antara para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna fadu Rabbi amin rabbi yasma fadla wajudan manna bihisainna Mustafa Rasuli nadhibun sallallahu wasallam bilbani wa tanai abdan kasirat dari mahabbat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad